Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat walafiat, selalu bersemangat ya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Dengan mematuhi protokol kesehatan berarti kalian telah menjaga diri kalian dan orang-orang yang kalian cintai dari ancaman COVID-19. Ananda yang berbahagia, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang unsur-unsur yang membangun teks cerita pendek, baik dari dalam maupun dari luar, yang disebut juga dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kalian akan belajar bagaimana caranya menyimpulkan unsur-unsur tersebut. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Kompetensi dasarnya menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video ini, Ananda dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen dengan bukti pendukung. Ananda yang berbahagia, agar kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek, ada beberapa langkah yang dapat kalian ikuti. Yang pertama, membaca teks cerpen secara cepat dengan mengingat kata kunci atau ide pokok dari urutan peristiwa yang ada dalam cerpen. Misalnya, Oma tak ingin kehilangan Sabrina untuk yang kedua kalinya. Langkah kedua, menentukan tokoh garis miring penokohan dengan mengutip cerita sebagai alasan. Tokoh adalah pelaku. Penggambaran watak tokoh disebut penokohan. Tokoh menurut wataknya dibedakan menjadi 3. Tokoh yang berwatak baik atau protagonis, tokoh berwatak buruk, jahat atau antagonis, dan tokoh penengah yang memiliki sebagian watak baik dan jahat atau tritagonis. Selanjutnya langkah yang ketiga, menentukan peristiwa yang dialami tokoh berikut tempat, waktu, dan suasananya dengan kutipan pendukung. Misalnya, Sabrina pulang sekolah naik angkot. Waktunya siang. Suasananya mengkhawatirkan Oma yang mencemaskannya. Bukti pendukungnya, aku duduk sendirian di halte depan sekolah, menunggu angkot yang akan mengantarkanku pulang. Kini aku harus membiasakan diri karena tak ada lagi mobil mewah dan sopir pribadi. Pasti di rumah, Oma sedang cemas memikirkan aku. Kemudian langkah yang keempat, menentukan alur berdasarkan urutan peristiwa. Alurnya, alur mundur. Alasannya, ceritanya kembali mengingat masa lalu. Bukti pendukung, kepindahanku ke sekolah yang baru bisa mengembalikan Brin yang dulu, Brin yang ceria. Kapan senyum dan tawa itu terakhir kali menghias bibirku. Seterusnya langkah yang kelima, menentukan sudut pandang dengan disertai alasan. Misalnya, sudut pandangnya orang pertama. Alasannya pengarang memakai kata ganti aku. Langkah yang keenam, menentukan tema yang disertai alasan. Misalnya temanya adalah derita seorang anak koruptor. Alasannya, pada teks tersebut pengarang menceritakan tentang penderitaan batin seorang anak akibat bapaknya seorang koruptor. Langkah yang ketujuh, menentukan amanat yang disertai alasan. Misalnya amanatnya, bila terlanjur melakukan satu kesalahan, maka lakukanlah banyak kebaikan. Langkah yang kedelapan, menentukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nilai-nilai kehidupan itu misalnya nilai spiritual atau nilai agama, yaitu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai selanjutnya, nilai moral, yakni nilai yang berhubungan dengan tingkah laku. Misalnya, sopan santun, menghargai orang lain, dan sebagainya. Berikutnya, nilai sosial,
yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, gotong royong dan sebagainya. Langkah yang terakhir, menyusun simpulan tersebut dalam bentuk laporan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.